Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak berkah, keluarga pun sehat semua. Seperti biasa lur, kita lanjut lagi di channel Mirip Audio Sumatera, channel yang niat berbagi buat sahabat-sahabat yang mencintai audio, khususnya merakit sendiri menggunakan PCB bolong atau PCB yang sudah berlobang. Di sini nanti ini akan saya membuat key driver yang sudah saya tes di video di bawah ini lur ya. Ini yang masih 2 PCB yang terpotong dengan kabel tambahan kelihatan tidak rapi. Di sini saya akan membuatkan yang tidak terlihat ruwet itu lur ya. Sebelumnya buat teman-teman semua, untuk membuat kit driver 2 penguat akhir ini sebenarnya netral teman-teman ya. Bisa menggunakan transistor satu-satu saja, bisa menggunakan transistor yang double. Ini kan pendobelan ya teman-teman ya. Ini yang satu atau single. Ini karena ini bebas ya teman-teman ya. Ini saya akan membuat yang double. Dalam video ini saya akan membuat yang double transistor pada penguat akhir ini teman-teman. Sebenarnya bebas sih, bebas. Dan diharapkan buat teman-teman, karena ini saya akan memasang satu demi satu, harap teman-teman memaklumi bahwa durasi mungkin akan cukup panjang atau sangat memakan waktu. Dikarenakan ini pemasangan one by one atau satu demi satu, diharapkan buat teman-teman yang ingin mengikuti panduan kami jangan di skip sedikit pun, karena saya akan memasang satu demi satu dan akan kami jelaskan pula. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah menyiapkan komponen yang di atas meja ini teman-teman. Teman-teman harap menyimak dengan konsentrasi ya. Ini saya menggunakan yang double dulu lur ya. Yang single lain waktu. Ini jika teman-teman mau yang single ya silahkan, double ya silahkan. Kalau ingin mengikuti panduan kami, yang penting ikuti saja lur ya. Ikuti saja, semoga bisa mengikuti lur ya. Yang pertama dari jenis transistor ini TIP42 ada 4. Kemudian transistor TIP41 ada 8. BD140 ada 2. Ini yang transistor. Kemudian yang di luar transistor, dioda 2 ampere ada 6. Kemudian resistor lur. Resistor ini yang 2 watt ya lur ya. 4K7 ada 8, 2 watt ya. 330 ohm ada 2, 2K2 ada 1. Kemudian resistor yang setengah watt lur, setengah watt 330 ohm, 330 ohm ada 2, 33 kilo ada 2, 2K2 1, 10 kilo 1, 100 kilo 1. Ini saya yang 1/4 watt lur ya, ini bebas lur ya. Kemudian trimpot atau VR 103 lur ya, atau 10 kilo, mohon maaf kamera agak sedikit ngeblur lur. Ini 103 nomornya lur ya, 103. Kemudian kapasitor 104 ada 1, dan elko 47 UF 50 volt gitu lur ya. Oke, buat teman-teman langsung kita siapkan peralatan selanjutnya.
timah, tang potong, dan PCB. Mohon teman-teman lihat dengan seksama. PCB lubang dari atas ke bawah ini biar seutuhnya dari PCB ini ya teman-teman ya. Yang perlu dicermati adalah lubang dari kiri ke kanan ini dibutuhkan 12 lubang. Sekali lagi dibutuhkan 12 lubang. Yang ke bawah biar sejumlah apa yang ada dari PCB ini saja. Langsung pembuatan teman-teman harap konsentrasi, jangan menyekip sedikit pun. Posisi seperti ini teman-teman. Tindakan pertama, kita mengambil TIP 41 ada 2. Ini teman-teman ya. Kita pasang dari hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Dia yang kelima. Masuk saja ke lubangnya lur. Sengaja ini tidak saya percepat ya. Video ini tidak saya percepat. Karena biar teman-teman memahami dengan santai. Jika dibuat cepat, saya yakin tidak paham. Langsung kita potong saja bagian sini lur, yang depan ya. Kita potong. Kemudian ini dipotong sedikit saja bagian atasnya. Dipotong sedikit. Dan kita dorong ke depan. Kita dorong ke depan. Di sela-sela ini teman-teman, tidak boleh menempel jalur yang lain ya. Walaupun sedikit miring tidak apa-apa karena ini masih ada sela ya. Langsung kita solder dulu biar terkunci ya teman-teman ya. Kita solder dulu biar terkunci. Penyolderan harap teman-teman benar-benar merekat. Sudah tersolder, pinggir-pinggir saja. Posisinya supaya lurus, kita luruskan sambil memanaskan timah lur. Sudah terlihat lurus lah ya. Terlihat lurus ya, dimaklumi sedikit walaupun kurang lurus sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mengambil TIP 42. Teman-teman harap dilihat dengan seksama ya. Ini ada perbedaan dari rakitan yang lain. Ada sedikit perbedaan. Karena ada sedikit perbedaan, teman-teman harus melihat bedanya. Di sini teman-teman ingat-ingat yang kita ambil kaki tengah dulu ya, kaki tengah dulu. Ini ya, kaki tengah sudah jelas. Kaki tengah dari TIP 42 kita dorong sejauh kakinya loh. Sejauh kakinya ya, sejauh kakinya. Kemudian yang ini sisa 2 ya. Ya, harap dicermati benar-benar teman-teman ya. Begini, ini modifan berikutnya. Ini ada perbedaan dari yang lain. Yang tengah kita luruskan ke atas, yang 1 dan 3 kita potong seginilah, dapat dimaklumi. Kemudian yang bawahnya seperti tadi dipotong sedikit saja, dipotong sedikit saja. Sudah seperti ini, kita dorong ke depan, kita dorong ke depan. Sudah jelas ya teman-teman ya. Langsung kita solder dan kita lihat lurus apa tidak dari depan. Yang penting tidak nempel bodi dengan yang lain ya. Kita solder dulu biar terkunci. Kita solder dulu
biar terkunci. Sepertinya sudah tersolder ya teman-teman, sudah tersolder. Yang selanjutnya teman-teman, kita mengambil TIP 41 teman-teman ya. Harap teman-teman menyimak. Kita pasang pas di belakangnya lur. Ini pas di belakangnya. Pas di belakangnya, agak sedikit bersabar karena ini penyusunan, berharap supaya dapat dipahami. Sudah lurus sepertinya dari depan, kita lihat dari belakang. Seperti biasa teman-teman, kaki yang ini kita dorong set ke belakang ya, yang ini kita potong ke belakang. Jangan sampai salah lihat teman-teman. Ini kita dorong ke belakangnya, ke bawah maksud saya. Kemudian yang ini kita dorong diagonal atau miring. Ini teman-teman ya. Atasnya pun kita dorong diagonal atau miring. Sudah cukup jelas. Yang bawah kita potong sedikit. Teman-teman yang sudah pernah berhasil di rangkaian yang lain, pasti ini berhasil juga. Amin. Nah, sudah jelas teman-teman. Akan saya solder dulu. Saya taruh di meja. Penyolderan harus benar-benar rekat dengan jalur yang dituju. Jangan sampai solderan menggantung. Buat yang senior, salam hormat setinggi-tingginya. Jadinya akan seperti ini. Ini saya tambah timah lagi biar kelihatan rapih ya teman-teman. Sudah, kita lanjutkan. Kita mengambil dioda teman-teman. Harap konsentrasi teman-teman, pemasangannya berbeda dengan yang lain ya, karena ini modifan. Harus konsentrasi. Pertama harus kita melihat posisi plus ya, garis di sebelah kiri. Lihat benar-benar teman-teman. Ini akan saya pasang di mana? Kita lihat, kita hitung. Lihat benar-benar konsen ya teman-teman ya. Kita akan pasang di sini teman-teman. Ini plus ada di depan ya, plus ada di sini. Mohon teman-teman untuk benar-benar konsentrasi. Ini langsung kita tarik saja biar, nah seperti ini teman-teman. Sudah paham ya? Langsung kita tempelkan kepada kaki yang dituju lur. Ini ke bawahnya langsung ke kaki TIP 41. Kita potong dan kita dekatkan ke arah yang dituju. Jangan di skip sedikit pun bagi yang ingin mengikuti. Kemudian solderan yang dituju ini ya harus benar-benar rekat ya teman-teman ya. Tidak boleh gantung timahnya. Ini teman-teman. Dan ikuti selanjutnya teman-teman. Kita mengambil dioda kembali. Plus di arah kiri ya, plus di arah kiri. Sebelumnya akan saya lipat saja, plus di arah kiri. Lihat teman-teman, kita ambil dari sini 1 2. Ini yang plus ya, plus. Lihat posisi
Jika teman-teman salah satu komponennya salah, satu biji saja, sudah pasti tidak hidup ya teman-teman ya. Pasti tidak hidup. Ini dipasang berdiri teman-teman. Langsung sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Sudah cukup jelas. Kita tengok kiri dan tengok kanan sesuai yang dituju. Yang dituju adalah dioda ini supaya bersalaman. Kita lipat. Sudah terlipat dan akan saya solder dulu. Sudah tersolder. Mengambil dioda satu lagi. Ingat-ingat saya lipat yang minnya, yang plus sambil dilihat arah teman-teman. Ini agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Ini akan saya buat huruf U seperti ini ya, karena ini berbeda dari yang lain teman-teman. Pas kaki lubang kedua dari sini teman-teman, kita sisahkan satu lubang di tengah ya. Kita sisahkan satu lubang di tengah, langsung kita dorong. Langsung kita dorong. Kemudian tersisa dioda dari sebelah kanan ini kita lipat saja. Sambil melihat posisi lur. Ini saya jelaskan sangat santai ya. Makanya ini nanti memakan durasi ya. Teman-teman yang tidak suka dengan video ini jangan ditonton, karena ini bagi teman-teman yang mau mengikuti saja ya. Yang mengikuti cara ini silahkan di komen teman-teman, pusingnya di mana, supaya kami tahu request dari teman-teman itu apa saja, atau setidaknya teman-teman tekan like gitu saja sebagai dukungan kepada kami. Ini kaki dioda tadi ya, kaki dioda tadi kita arahkan ke bawah, kita tekan biar dekat ya, lalu kita solder. Langsung timah ke arah bawahnya lur, menyatu dengan kaki transistor di bawahnya. Sudah jelas ya teman-teman. Dan ini kaki yang belum tertambah timah akan saya tambah timah. Ikuti saja apa yang saya lakukan ya, biar teman-teman tidak terjadi kesalahan. Ikuti saja. Sudah tambah timah biar kelihatan rapi. Biar kelihatan rapi. Seperti ini jadinya nanti. Lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita mengambil resistor 2 watt 330. 2 watt 330 posisinya ada pas di depan kaki emitor 41 dan 42. Kita tarik ke bawah ya. Sudah jelas posisinya ya lur ya. Teman-teman harap konsentrasi dalam melihat, jangan sampai salah melihat. Terlihat dari bawah lur. Ini akan saya tekuk atau saya lipat sedikit menuju kaki emitor lur. Kaki emitor ya, menuju kaki emitor. Pas di bawahnya ini lur, akan saya solder. Sekali lagi durasi cukup panjang lur. Mohon teman-teman di komen kepanjangan durasi itu mengganggu atau tidak. Ini langsung ke bawahnya ya lur ya. Saya potong ini langsung ke bawahnya. Set. Nah,
Saya potong langsung ke bawahnya dan kita solder. Kita solder, usahakan timah menyambung kepada yang dituju. Lur ya. Langsung kita rapih-rapihkan bagian tadi yang belum tersolder lur, kita rapih-rapihkan saja biar dipandang enak ya. Sudah, kita rapih-rapihkan saja, kita rapihkan lagi biar dipandang tidak ruwet ya. Ini kita diamkan dulu yang tengah karena nanti menunggu komponen resistor. Dan perlu dicermati teman-teman, kita mengambil resistor 4K7. Ini pendobelan teman-teman ya. Ikuti saja seperti ini lor. Ini. Karena ini agak sedikit panas ya. Jadi pendobelan ini untuk mengurangi rasa panas supaya tidak berlebihan. Kita double 2 seperti ini. Saya akan mengambil lagi 4K7, kita double kembali, kita lipat kakinya, lipat yang sebelahnya lagi, dan akan saya masukkan ke lubang. Teman-teman harap konsentrasi, perlu dilihat dan perlu konsentrasi. Masukkan ke sini, biarin dulu, dan yang satunya saya masukkan ke sini. Satunya langsung berjajar ya, berjajar. Kita masukkan, setelah didorong ya dari sini, ini nyamping ya lor ya, nyamping seperti ini, kita tekan sedalam badannya lor. Sudah masuk, kita lipat kaki di atas, kita lipat, kita potong, dan kita solder dulu lipatan yang di atas lor. Kita solder dulu lipatan yang di atas. Sudah tersolder, lihat bawahnya lor. Mungkin bagi yang pernah membuat rangkaian yang mono, penguatnya satu, sudah tahulah maksud ini. Ini yang sebelah kiri kita lipat ke arah sini lor. Jangan sampai salah lihat ya, jangan sampai salah lihat. Akan saya potong kaki yang kepanjangan. Ini saya potong, jangan sampai salah lihat. Ini lari di kaki basisnya lur, jangan sampai salah lihat lur ya. Ini saya arahkan dulu ke kiri. Sudah cukup jelas ya. Saya akan menyolder dari titik sambungannya dulu biar tidak gerak-gerak. Solder, set. Diingat-ingat solderan timah harus merekat kepada yang dituju. Sudah lor, ini akan saya solder di titik lubang yang untuk hanya sekedar kekuatan saja lor ya ini ya. Untuk kuat-kuat timah lor. Sudah tersolder sepertinya. Tidak boleh ngambang timah lor ya. Tersisa yang kaki ini lor, ini langsung ke sini biar kelihatan rapih ya, seperti ini. Dan kita potong yang berlebihan lor, kita potong yang berlebihan. Sudah, kita tekan ke bawah biar nempel dengan kaki yang dituju. Nanti timah harap benar-benar merekat ya. Akan saya solder
Ini pertemuan 3 kaki ini, 2 transistor dan kaki resistor. Sudah tersolder, tinggal merapihkan barisan lur. Ini lubang-lubang yang nganggur biar terisi sambil memberi kekuatan buat kaki resistor ini. Ini biarkan saja, sudah cukup kuat ya, tidak terlihat timah yang menggantung lur. Sudah cukup. Sekarang kita melanjutkan selanjutnya teman-teman. Ini yang sama dengan yang biasanya ya. Kita lihat selanjutnya teman-teman. Selanjutnya kita mengambil BD 140. Semuanya saya ambil di sini lor. Perlu dilihat buat teman-teman semua, kita menghitung dari sini ya. 1 2 3 4 5 6. Ke-6 ya, ke-6 dengan posisi seperti ini. Emitor ada di sini. Emitor BD 140 saya tekan ke dasar lor. Setelah seperti ini, yang satunya ini BD 140 ya, emitor ke arah sejajar kanan. Nih, jangan sampai tertukar lor, nanti tertukar ya sudah pasti kesalahan. Setelah itu kita lipat yang paling kanan dan kita lipat yang paling kiri. Kita dorong yang tengah ke diagonal dulu. Ini kita arahkan ke sini. Kita arahkan, yang penting kita tekuk saja lor ya. Kita lipat saja dan tersisa yang berdiri di tengah lor. Ini akan saya lipat lor, akan saya lipat dulu. Sudah dilipat, lipat lagi, saya potong. Tindakan selanjutnya teman-teman harus mencermati. Saya akan mengambil resistor 33 kilo ya, 33 kilo. Lihat pemasangannya. Saya arahkan dulu kakinya. Kita lihat posisi dari sana ya. Kita lihat posisi dari sana. Seret. Kita ambil sini lur. Ini ya. Sudah jelas ya teman-teman ya. Sudah jelas hitungannya. Langsung saya arahkan ke dalam. Saya arahkan ke dalam. Ini teman-teman ya, jadinya seperti ini. Dan ini kita tarik langsung ke sini lur. Sini ya, kita ikut sertakan dilipat dengan transistor tadi lur. Jangan sampai salah lihat, apalagi salah nilai. Langsung kita solder dulu lur. Barisan kaki pertemuan ini saya solder dulu. Setelah disolder, untuk merapihkan yang kosong ini pun kita solder lur. Sudah disolder, perapihan lagi. Terlihat seperti ini, dan tersisa yang ini lur. Ini langsung kita tarik ke atas sampai sepanjangnya kaki lur ya. Sampai panjangnya kaki, pas bertemu di transistor di atasnya lur. Akan saya solder dulu. Ini nanti bertemu langsung di kaki tengah di atas ya. Saya solder dulu. Saya tekan biar tersambung. Seperti ini teman-teman. Setelah itu kaki yang di atas lubang kosong ini kita tambah timah teman. Satu untuk kekuatan, yang kedua
biar kelihatan rapi. Setiap kaki-kaki yang netral ini kita tambah timah teman, biar kelihatan rapi. Karena ini arah yang dituju ya, ke atas, biar kelihatan rapi gitu aja teman. Selanjutnya kita perlu mencermati apa yang akan saya ambil teman-teman. Di sini saya akan mengambil resistor setengah watt 330 ohm. 330 ohm. Akan saya posisikan dulu kakinya. Ingat-ingat, lubang ketiga dari sini, dan ini langsung masuk ke sini teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Saya akan dorong ke bawah hingga mendasar. Set, sudah mendasar. Sudah cukup jelas ya. Sisanya begini dari bawah. Ini langsung lipat ke kiri dan kita potong kaki yang berlebihan. Sudah terlihat cukup jelas. Begini arahnya yang dituju. Dan akan saya solder. Sudah terhubung ya. Sudah terhubung. Diingat-ingat lagi, timah harus benar-benar nempel, nggak boleh ngambang lur. Sudah cukup jelas ya. Sekarang tinggal yang bawahnya lur. Ini kaki ini pertama kita potong dulu yang ini lur, yang kepanjangannya. Set, saya potong jadi seperti ini. Saya arahkan ke diagonal lur, menuju ke titik pas diagonal, dan ini saya lipat ke bawah. Saya potong. Sudah, tinggal saya tempelkan saja dengan ini. Sudah cukup jelas, akan saya solder. Jadinya seperti ini. Sudah terlihat jelas ya teman-teman ya. Terlihat jelas. Ini agak sedikit kurang masuk, tapi tidak apa-apalah. Sudah cukup jelas, yang penting teman-teman jelas ya. Sudah jelas, selanjutnya saya akan mengambil resistor lagi. Ingat-ingat 33 kilo ya teman. Saya posisikan kakinya biar mudah untuk memasukkannya. Dilihat teman-teman, kita langsung di depan kaki basis dari transistor BD140. Sudah masuk. Lihat dari bawah, ini cukup nyamping saja ke sini ya. Dan ini saya lipat ke kaki bawahnya. Saya lipat dulu. Potong yang berlebihan. Sepertinya seperti ini. Dan ini akan saya solder. Ini biarkan saja memanjang, nggak apa-apa teman-teman. Ini untuk jalur speaker ya, atau saya potong biar tidak terlalu panjang begini. Ini tanda miring ya, sebagai emitor nanti. Setelah sudah seperti ini, teman-teman lihat, tinggal kaki ini yang belum tersambung ya. Kita arahkan ke atas teman-teman. Kita arahkan ke atasnya, seret. Sudah terarah di atasnya, lalu kita dorong bertemu dengan kaki yang ini teman-teman. Ini disolder, ini sejalur ya, harus benar-benar nempel teman-teman. Saya solder dulu barisannya, solder lagi, sudah nempel.
harus benar-benar nempel. Tambah lagi barisan timah. Terlihat seperti ini. Sudah cukup jelas. Selanjutnya saya akan mengambil resistor. Dilihat teman-teman, 330 ohm ya, 330 ohm. Akan saya posisikan kakinya setengah gini saja ya teman-teman ya. 330 ohm. Lihat ke PCB, langsung di belakang transistor BD140, dan akan saya arahkan ke atasnya. Ini lipat saja, ini saya potong yang berlebihan, terlipat dengan yang di atas. Saya tambah timah, dan saya solder. Kasih timah yang atasnya, kasih timah yang bawahnya. Sudah terhubung. Selanjutnya saya akan mengambil elko. Mohon maaf, elkonya tertimpah tadi ya. Elko punya kutub teman-teman, punya min, punya plus ya. Langsung ke arah sini. Min di sini ya, minus atau negatif. Kita dorong ke bawah. Dilihat dari bawah ini ya, dilihat dari bawah. Ini langsung tengok kanan. Ini tengok kiri sedikit biar terkunci. Dan kita solder yang sini teman-teman. Kaki yang panjang kita potong. Ini akan saya solder lagi. Jadinya seperti ini. Tindakan selanjutnya kita akan mengambil resistor 100 kilo. Ini 4 5 warna ya teman-teman ya. Tapi ini sudah jelas ya, saya jelaskan ini 100 kilo. Boleh setengah watt, boleh 1/4, karena saya punyanya yang 1/4. Posisinya di sini teman-teman. Ingat-ingat teman-teman. Di sini ya. Di sini saya jelaskan kembali. Kita sisahkan satu lubang. Kita dorong ke bawah. Kita dorong ke bawah, jadinya seperti ini. Ini yang resistor tadi ya, Kita ambil yang kanan dulu. Kita pertemukan dengan kaki elko ini. Ini ya, ini kaki elko bertemu dengan resistor 100 kilo. Saya lipat dulu. Ini saya arahkan ke bawah biar memanjang saja, karena ini nanti jadi CT ya teman-teman. Tidak saya potong ini, sisa ini. Saya solder dulu biar kelihatan terhubung. Dan ini kaki resistor tadi saya perpanjang saja lur. Kaki resistor tadi saya perpanjang karena ini nanti buat ground ataupun CT. Tindakan selanjutnya saya mengambil kapasitor 104 ya teman-teman ya, 104. Posisinya ada di sini. Lihat teman-teman, posisinya ada di sini ya. Dilihat benar-benar. Saya dorong ke bawah, timbulnya di sini teman-teman. Ini tadi kaki resistor 100 kilo ya. 100 kilo kaki kapasitor, diingat-ingat. 3 kaki ini nanti jadi satu lur, kaki resistor, transistor, dan kapasitor. Ini jadi satu. Saya balik lagi. Saya balik, jadinya seperti ini lur. Ini dijadikan satu dilipat,
dijadikan satu, dilipat, potong yang berlebihan. Sudah terlipat dan akan saya solder. Saya solder biar kelihatan tersambung beneran. Jadinya seperti ini. Tersisa kaki kapasitor, lor. Tersisa kaki kapasitor. Kaki kapasitor ini sudah menjadi input ya teman-teman ya. Ini saya tambah resistor 10 kilo sebagai jaga jarak supaya inputnya ini sedikit aman, lor. Ya memang sepertinya agak mengurangi suara ya. Cara ini boleh dipasang dan boleh tidak. Yang penting ikuti cara saya gitu saja, lor ya. Ini kita arahkan setengah badan, lor, sejalur dengan kaki kapasitor tadi ya. Langsung kita tancap. Ini 10 kilo ya. Kita dorong ke bawah. Dorong ke bawah. Kita tarik. Jadinya seperti ini. Seperti ini, lihat dari bawah. Yang kiri kita tarik ke kiri. Ini bertemu dengan kaki kapasitor ya, resistor ini bertemu dengan kaki kapasitor. Kita lipat. Ya memang buatan yang seperti ini agak sedikit mungkin teman-teman ribet amat, mendingan beli. Ya silahkan ya teman-teman ya. Kami juga tidak memaksa teman-teman untuk mengikuti saya. Ini saya hanya membantu bagi teman-teman yang mungkin menginginkan cara ini ya. Sekali lagi saya tidak memaksa buat teman-teman mengikuti. Ini hanya tutorial bagi yang mungkin membutuhkan. Ini kaki resistor saya panjangkan sedikit sebagai tanda input nanti, lor. Ini nanti input ya, ini nanti input. Sebagai tanda input saya kasih tanda, tidak saya potong mepet ya. Kemudian selanjutnya teman-teman harus konsentrasi. Selanjutnya saya akan mengambil resistor 2K2 2 watt. Lihat posisinya, lur. Lihat posisi. Pas ada lubang 2 di belakang transistor ya. Akan saya masukkan dulu. Ini setengah kaki saja posisi berdiri. Sudah jelas, lor, posisinya, lor. Sudah jelas ya. Ini akan saya lihat dari bawah, lor. Setelah dari bawah, ini lari ke atas. Oke, sudah siap ya. Jangan sampai salah lihat, lor. Ini lari ke atas. Yang ini langsung ke kiri. Ke kiri saja. Nah, sudah cukup jelas. Akan saya solder bagian yang kiri dulu ya. Akan saya solder bagian yang kiri dulu menuju ke solderan yang kakinya panjang ini, lor. Jadinya seperti ini ya. Saya pegang dulu, saya luruskan di sini. Sudah cukup jelas teman-teman semua. Hanya yang kanan ini langsung kita potong ya. Kita potong. Sudah terpotong, kita arahkan ke atasnya langsung, lur. Kita tekan supaya benar-benar nempel. Dan kita tambah timah. Kita solder di pas sambungan di atasnya, lur. Seperti ini jadinya. Bagi teman-teman yang menyekip, sudah saya pastikan teman-teman salah menilai, salah pasang, ya tidak jadi ya teman-teman ya. Ini bagian yang sebelah sudah selesai, tinggal pemasangan untuk trimpotnya, lur. Ini bagian trimpot 2K2. Kita lipat setengah kaki ya, kakinya kita lipat setengah. Perlu dilihat posisinya
berjajar dengan K2 yang 2 watt lur. Posisinya di sini ada lubang 2 ya, di sini langsung masuk. Ini nanti kelihatan langsung berjajar lur. Saya tarik dulu dari bawah ya, ini kan berjajar berdirinya lur, hanya yang satu pendek dan yang satu panjang. Kita lihat posisinya lur. Ini kaki resistor tadi ya, ini ya kaki resistor tadi. Kita ambil yang saya pegang ini, kita arahkan ke atas lur, ke atas. Saya potong dulu biar tidak kepanjangan. Sudah, ini tadi ya, akan saya solder. Saya solder yang tilur, saya solder ke atasnya langsung. Set, sudah tersolder. Sisa kakinya juga saya solder. Saya lihat dulu posisinya lur. Sudah merekat ya, sudah merekat. Ya mungkin dirasa benar-benar agak rumit ya lur ya, karena rumit itu bagi yang belum tahu lur ya. Bagi yang sudah tahu tidak ada rumitnya. Posisi kaki sebelahnya yang ini saya luruskan biar kelihatan rapih lur. Berjajar sudah. Kita solder netral saja lur. Yang ini kita solder netral ya, tanpa disambung ke jalur dulu lur. Ada satu yang netral ini ya teman-teman ya, saya akan potong dulu yang netral. Saya potong yang netral, dilihat ini enggak sambung kemana-mana lur. Yang ini saya tunjuk lagi, ini tadi yang netral ya, netral, dia tidak tersambung kemana-mana. Saya biarkan di sini. Saya akan mengambil trimpot dulu lur. Ini 103 ya, sudah cukup jelas nih. Kaki trimpot dilihat dari sisi yang datar lur, karena ini yang sebelahnya kan melingkar ya, ini yang datar. Langsung ambil saja salah satu kaki yang datar bagian kanan, ini nempel dengan yang tengah lur, gini ya. Saya tempelkan posisi seperti ini lur. Nanti saya solder ya, sudah cukup jelas. Saya solder biar menjadi satu lur, biar menjadi satu. Sudah menyatu. Ini saya kasih timah dan akan saya pasang. Lihat lagi konsentrasi. Ini tadi posisi yang netral lur, yang netral ya. Kaki 2K2 yang pendek, 2K2 yang netral ini kita masukkan kaki trimpot ini. Ini yang netral. Harap konsentrasi karena salah melihat saya tidak tahu jadinya apa. Saya solder dulu lur, saya solder dulu sambil saya pegang biar tidak berubah posisi. Sudah nempel tadi, kamera sudah jelas. Tersisa kaki yang ini lur, saya yang belum tersolder ini ya. Ini langsung kita solder bawahnya, kaki yang bawahnya lur, langsung kita solder. Mohon maaf sekali lur ya, durasi sudah pasti panjang lur. Sudah menempel. Kita ikuti selanjutnya lur, kita ikuti selanjutnya ya. Selanjutnya kita mengambil TIP 42 lur. Harap waspada, ini membalik arah ya, membalik arah dari sini supaya nanti terlihat rapi. Saya akan mengambil TIP 42 dulu lur. TIP 42 ya. Yang satu saya taruh sini. Lihat posisi lur, ini akan saya balik arah ya. Lihat posisi. Ini sejajar akan saya balik arahnya. Saya masukkan ke lubang. Diingat-ingat lur, sudah jelas. Ini TIP 42 ya. 42 saya masukkan ke dalam.
Sudah masuk, usahakan ini nggak boleh nempel ya, biar kelihatan rapi. Sama yang TIP 421 nya ke arah belakangnya lur, dengan menghadap ke sana ya. Permukaan nomor serinya berada di sana. Gini, sudah cukup jelas. Saya dorong ke dalam. Saya dorong ke dalam biar mendasar. Ini tidak nempel ya, tidak boleh menempel, biar kelihatan rapi. Setelah itu teman-teman, diwaspadai kembali. Yang ini ya, ini saya tengok ke kanan. Diingat-ingat, tengok ke kanan. Saya potong biar tidak berlebihan lur. Ini tengok ke kanan ya, tengok ke kanan, dan ini ke atasnya lur. Ini ke atasnya, atau saya sampingkan saja lur, seperti ini. Nanti ingat-ingat, barisan ini menyatu dengan ini ya, titik solderan ini nanti menyatu dengan yang ini. Saya akan solder dulu biar jelas dulu ya. Saya akan solder dulu. Ini titik pertemuan lur, ini pertemuan ya, pertemuan antara penguat akhir kanan dan kiri. Ini pertemuan. Sudah cukup jelas ya, cukup jelas, cukup jelas. Dan diingat kembali lur, ini agak waspada ya, waspada ya. Kaki tengah yang atas, kaki tengah yang atas kita arahkan ke atas sepanjangnya kaki ya, sepanjangnya kaki. Sudah jelas ya, sudah jelas. Lalu yang samping kiri saya potong lur. Saya potong yang samping kiri, dan yang belakangnya saya potong sedikit saja. Saya potong sedikit saja. Sudah. Lihat, kita luruskan barisan, tidak boleh nempel biar kelihatan rapi. Sudah cukup. Ini langsung ke atasnya lur. Ini ke atasnya, ini pun sebelah kiri ke atasnya. Sudah cukup jelas ya lur ya. Saya akan menyoldernya dulu. Sudah tersolder. Ini akan saya dorong ke atas dan akan saya kasih timah biar lebih rekat dan lebih jelas. Sudah pasti ini banyak yang pusing ya, banyak yang pusing, tapi tenang saja. Setelah nanti teman-teman pernah membuat jadi, pasti ketagihan, ingin buat lagi karena membuat jadi gitu lur ya. Kita luruskan dari atas biar kelihatan bagus. Arahnya terbalik ya lur ya. Sudah cukup jelas. Sekarang saya akan mengambil TIP 41 lur, 41. Ada 2 ya. Ingat posisinya sama lur. Ini langsung di belakangnya lur. Langsung di belakangnya. Lurus ya lubangnya. Langsung di belakang dengan arah sama. Ke atas semua ini nomor serinya ya, sama. Ini pun TIP 41 ya lur ya, 41. Sama ke atas. Langsung baris. Nah,
dorong ke bawah. Sudah cukup jelas rasanya. Kita lihat dari sini. Perlu teman-teman cermati ya. Dalam posisi seperti ini perlu teman-teman cermati. Ini yang sini ya teman-teman. Ini dorong ke diagonal. Dicermati lagi ya teman-teman. Ini ke arah diagonal kanan. Dan ini pun ke arah diagonal kanan. Ini netral dulu ya, ini netral dulu. Saya memikirkan yang atas dulu. Ini diagonal kanan. Diagonal kanan. Sudah cukup, akan saya solder terlebih dahulu lur yang atas lur. Biar tidak bubar barisan ya. Biar tidak bubar barisan. Sudah cukup dirasa jelas. Kemudian teman-teman yang ini langsung ke atasnya ya. Dua ini langsung ke atasnya akan saya potong sedikit biar tidak kepanjangan. Saya yakin teman-teman yang pernah berhasil lebih penasaran dengan yang ini. Mungkin yang baru melihat merasa kecapean lur. Tapi ya beginilah lur ya. Buatan sendiri kalau kita sudah paham, itu saya yakin teman-teman ketagihan dengan buatan sendiri. Mungkin yang belum paham akan nyerah, tidak mau mengikuti, ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Hak teman-teman masing-masing. Tersisa dua ini lur. Dua ini teman-teman langsung ini ke kiri, ke kanan ya. Ini langsung ke kanan. Kita potong karena ini agak berlebihan lur. Jelas ya, ini ke kanan, ini langsung ke atas. Kita potong yang berlebihan lagi. Ini sini, ini ke kanan. Dirasa sudah cukup jelas. Akan saya solder lur. Ini tidak ada kabel ya lur, sehelai pun lur ya. Mungkin hanya ada connect nanti lur. Ini hanya seperti ini sudah cukup lur. Akan saya rapihkan lubang-lubang yang belum tersentuh timah lur. Sudah cukup jelas. Sekarang teman-teman mengambil sambungan dari potongan kaki dioda ya. Lihat fokus ke atas. Ini akan saya kasih timah dulu lur. Saya kasih timah sedikit biar tinggal nempelkan saja. Teman-teman tahu ini tadi saya arahkan ke atas lur. Ini langsung kasih sambungan. Sudah nempel. Sudah tersambung ya. Ini langsung dorong ke sini. Ya sesuai kebutuhan saja, yang kepanjangan kita potong. Sudah seperti ini, kita tekan ke bawah biar mendekat dengan titik solderan nanti, dengan titik lubang. Saya akan sambung dulu di ujungnya lur. Sudah tersambung, tinggal perapihan. Lubang-lubang yang netral kita tambah timah supaya lebih kuat lur. Sudah jelas ya lur ya, sudah jelas ya. Dan saya akan melanjutkan berikutnya lur. Dan dilanjut kita mengambil TIP 41 ya lur ya. 41 ini akan saya pasang sesuai arah yang di sebelah sini. 41 sejajar ya, barisan kanan kirinya ya lur ya. 41 ya lur ya. Terlihat sudah cukup 41. Kita dorong ke dalam, ini juga 41. 41 kita dorong ke dalam, kita rapihkan barisannya, dan ini langsung kita potong. Kita potong
sesuai yang pendek ini lur ya. Potong yang terlalu panjang, kita potong juga yang ini. Kita lihat dari posisi sini apakah nempel atau tidak. Kita dorong ke atas, dorong ke atas semuanya. Langsung kita solder biar terkunci. Harap teman-teman ini sangat hati-hati dalam menyimak ya. Daripada teman-teman membuat gagal, lebih baik simak dulu, atau ketika teman-teman membuat ini langsung melihat dari pemasangan yang saya pasang satu demi satu lur. Sambil membuat, sambil melihat biar terpandu dari susunan ini lur. Sudah, langsung kita selanjutnya kita lihat dari atas ya. Dari atas. Teman-teman tindakannya mengambil dioda dulu. Ini teman-teman. Plus di sebelah kiri ya. Plus di sebelah kiri akan saya lipat huruf U. Mengikuti gaya yang di sebelahnya lur. Langsung mengikuti saja gayanya ya. Atau posisinya mengikuti dengan yang di sebelahnya. Sama ya lur ya. Plus ada di sana. Ini lur, langsung kita tarik dari bawah. Set. Ini posisinya kan sama nanti dengan yang kanan lur, posisinya sama. Setelah begitu kita tengok kanan dan kiri. Ini langsung ke bawahnya lur, langsung ke bawahnya. Ini ya, kita potong. Setelah kita potong, kita tengok bawahnya. Ini sudah pasti key driver dengan penguat akhir ada dua ini. Key driver akan lebih aman, akan lebih tenaganya tidak drop lur ya, karena semuanya sudah bergotong royong. Dan cara kerja transistor ketika memikul beban 10 set, ini sebelah ini mengikul 5 set, sebelah sini juga nanti 5 set atau 4 set lur. Lebih ringan daya tahannya lur ya, atau kemampuannya lebih tidak terlalu berat. Ini temuan yang jarang ada lur ya, jarang ada atau mungkin belum ada ini lur. Kita lihat posisinya yang dioda selanjutnya lur. Saya lipat setengah kaki. Lihat posisi plusnya lur. Posisi plus mengikuti sini lur. Oke, sudah siap ya. Sudah cukup jelas. Saya akan tarik dari bawah. Ini tengok kiri, ini tengok kanan. Sekali lagi mohon maaf, durasi sudah pasti panjang lur, karena demi teman-teman yang mungkin ingin mengikuti ya, biar jelas. Kalau saya percepat pembicaraan saya, tentunya teman-teman tidak akan paham ya. Ngomong santai aja kadang-kadang ada yang kurang paham. Setelah ini sudah setengah kaki ya. Kita ambil dioda lagi. Ingat-ingat plusnya saya buat U dulu. Ini plusnya jadi ke sini lur. Ingat-ingat ya, plusnya jadi sini, saya pegang dulu. Dan posisinya ada di sini lur. Ini di sini. Cukup jelas ya. Cukup jelas, saya dorong. Tarik dari bawah. Jadinya seperti ini. Ini kakinya langsung lipat ke bawah, lipat dulu. Dan ini akan saya jadikan satu pertemuan kaki dioda ini lur. Saya jadikan satu, saya lipat dulu.
Sudah saya lipat, saya solder yang atas dulu lur. Saya solder yang atas dulu. Setelah sudah, tinggal kaki yang panjang ini saya potong sesuai tujuan di bawahnya saja lur. Langsung dipotong tujuannya di bawahnya. Kita arahkan ke bawah, arahkan dekat, lalu kita tambah timah. Sekali lagi timah jangan sampai menggantung lur. Kalau gantung berarti tidak tersambung ya. Kalau tidak tersambung sudah pasti gagal. Penyusunan hampir finish. Sekarang saya akan menyusun resistor yang 4K7 2 watt. Seperti tadi, ini dilipat double seperti ini lur ya. Mohon maaf, ini sambil batuk lur, kebanyakan merokok ini lur. Lipat seperti ini, saya lipat kembali, dua-duanya ini jadikan satu lur. Kemudian lihat posisinya lur. Posisinya kita ambil jalur sini dulu lur. Sama ya dari sini ya, sama ya posisinya ya. Hanya ini posisi kanan, ini posisi kiri. Nanti ini posisinya terlihat bagus lur. Terlihat simetris ya atasnya ya. Sudah, kita taruh dulu di sini, mengambil yang berikutnya. Resistor nggak punya kutub lur, terbalik pun nggak apa-apa ya. Kita jadikan satu, lipat, sebelahnya pun kita lipat. Kita padatkan ujungnya biar masuk ke lubang. Langsung di sampingnya lur. Ini. Kita dorong. Dorong, sudah masuk. Kita arahkan nyamping ya, seperti ini ya. Begini posisinya. Sudah cukup jelas ya. Cukup jelas. Kita dorong sampai mendasar. Lalu kita lipat yang atas. Kita lipat yang atas. Kita potong yang berlebihan. Kita solder dulu biar tidak bubar. Sudah tersolder. Kemudian saya akan melipatkan yang ini lur ya. Lihat lur. Ini kebalikan dari yang kanan ya, kebalikan dari yang kanan. Ini sama susunannya, hanya diagonalnya berlawanan. Ini lur. Oke ya, sudah siap ya. Lalu saya diagonalkan dulu seperti ini. Dan akan saya potong yang kepanjangan lur. Sudah dipotong. Ini tadi akan saya sambung sesuai jalur yang dituju lur. Saya solder dulu ujungnya. Ujungnya saya solder dulu. Sudah terhubung dengan yang bawahnya ya. Kemudian lubang yang sini saya solder juga. Dan ini sebagai kekuatan, jadinya seperti ini. Sudah tentu ini langsung ke diagonal bawah. Ingat, lihat jangan sampai salah ya. Diagonal bawah sini. Jelas saya akan potong yang berlebihan lur. Potong yang berlebihan. Ini arahnya sudah kelihatan ya. Arahnya sudah terlihat. Akan saya solder ujungnya lur. Langsung bertemu dengan bawahnya ya. Langsung bertemu dengan bawahnya. Dan kaki-kakinya
saya tambah timah biar lebih kuat dan lebih bagus. Biar lebih kuat dan lebih bagus. Dimohon buat teman-teman yang mengikuti, ketika hendak membuat, hendaknya sambil melihat panduan yang kami sajikan di video ini lur. Tersisa satu komponen lagi lur. Tersisa satu komponen lagi ya. Resistor 330 ohm. Ini karena posisinya resistor agak lama lur, kakinya agak sedikit berkarat ya. Saya buang dulu karatnya. Bukan bermaksud saya memperpanjang durasi lur. Ini demi kepahaman teman-teman semua ya yang membutuhkan. Sudah, nanti akan saya masukkan ke lubang. Ingat-ingat teman, ini saya dorong dulu ke sini. Ada lubang, saya kira udah jelas ya, di belakang sini. Akan saya masukkan dulu dan akan saya perjelas ya. Saya masukkan dulu. Posisinya ini teman-teman, saya sudah jelas ya. Di belakang kaki transistor bagian emitor semua ini lur. Sudah jelas, saya dorong ke bawah lur. Saya dorong ke bawah. Yang samping juga saya dorong ke bawah. Saya lipat dulu biar terkunci. Ini juga saya dorong ke bawah. Saya lipat biar terkunci. Ini langsung ke bawahnya lur. Saya potong biar tidak terlalu panjang. Lihat ke bawah, langsung kita solder menuju jalur bawahnya. Kita solder menuju jalur bawahnya. Kita tambah kekuatan di PCB-nya lur. Ini sudah cukup jelas sekali. Saya tambah timah lur, ini biar lebih kelihatan kuat banget ya. Karena ini tadi kakinya agak sedikit minta diamplas dulu lur. Sudah sangat rapih lur. Terlihat seperti ini lur. Tinggal kaki yang bawahnya sudah otomatis ke bawahnya. Saya potong yang berlebihan. Langsung ke arah bawahnya lur. Ke arah bawahnya sudah cukup jelas. Ini nanti ke sini kita tambah timah. Kita tambah timah. Langsung kita hubungkan pada yang bawahnya. Tambah timah biar jelas pandangannya dan biar lebih kuat. Hampir finishing lur. Tinggal waktu terakhir teman-teman mengambil sambungan konek ya. Tunggu sebentar. Saya akan mengambil kabel lur. Kira-kira nanti sambungannya di sini sama di sini ya. Kira-kira seperti itu. Saya potong sedikit untuk jaga jarak lur, karena ini nanti akan saya lipat ya. Saya potong sedikit. Potong. Lalu kita bakar lur kulitnya ya. Kita bakar. Ini hanya satu kabel ini lur. Ini pun pemasangannya terlihat rapih lur, karena tidak ada yang nyungsang ya. Biasanya pemasangan seperti ini butuh pemikiran bener lur. Bagaimana cara pasang sepadat ini tidak ada kabel nyungsang lur. Biasanya kan ada kabel nyungsang. Itu namanya ya terjebak, jalannya terjebak lur. Sekarang akan saya solder ujungnya biar kabelnya tetap menyatu, tidak bubar lur. Lihat fokus, ini akan saya satukan lur dengan cara seperti ini. Teman-teman bisa melihat ini ya. Lalu kita arahkan ke bagian kosong. Ini tadi fungsinya lur, fungsinya untuk menempatkan kabel ini lur.
bagaimana saya memikir seperti ini lur? Ya teman-teman nggak usah mengikuti bagaimana saya memikir, yang penting teman-teman mengikuti jadinya ya. Ini mengikuti jadinya. Saya sungguh di ini mikir sendiri teman-teman, tidak dibantu kawan. Ini ide sendiri. Kita lipat kabelnya biar tidak bubar ya. Ini akan saya bariskan sesuai lubang yang tersisa bagian atas lur. Sudah terlihat jelas. Akan saya arahkan ujung kirinya. Perlu dilihat teman-teman ya, perlu dilihat. Ini langsung ke ujung kiri. Ini nanti ketemunya di sini lur ya. Akan saya solder ujungnya dulu. Saya solder ujungnya dulu. Sengaja kulit kabel ini saya bakar lur, supaya kabelnya bisa disolder ke PCB lur. Sudah jelas ya, dirasa ya, dilihat dan dirasa sudah jelas. Saya luruskan ini hanya untuk supaya terlihat jelas dan bagus. Boleh saja tidak disolder ini ya lur ya, cuma kelihatan kurang rapi, tidak menghabiskan timah 1 meter. Langsung garis lurus atas tadi lubang yang kosong-kosong ini sebagai jalan kabel untuk menuju ke jalur yang dituju lur. Jalur yang dituju tidak menghabiskan timah 1 meter dan lebih kelihatan rapi. Ini kalau saya membuatnya tidak sambil memberi panduan, mungkin lebih cepat dari video ini lur ya. Ini yang lama kan saya sambil menjelaskan lur. Oke lur, ini sudah jadi, tinggal nunggu teman-teman. Nanti akan saya simulasikan di manakah tegangannya, di manakah tempat kaki BCE dari transistor final, di manakah input, di manakah CT. Ikuti selanjutnya teman-teman. Saatnya kita melihat simulasinya lur. Harap konsentrasi ya. Mengingat durasi yang cukup panjang, skema akan saya skemakan di video yang akan datang. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.